Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Ketua Hayun 114201142 dari PUK 6 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat peta acara 3, yaitu peta kemiringan lereng dan sayatan terskala. Jadi yang pertama, kita buat layers, lalu seperti biasa, properties, kita atur dari zona menggunakan VTM Zone 49. Lalu klik kanan, add data, kemudian kita masukkan data batas administrasi dan data kontur. Nah, kemudian klik kanan pada bagian kontur, lalu open attribute table. Kemudian apabila di elevasi ini masih ada tulisan M, kita ubah. Kita klik kanan, lalu field calculator. Kita ubah ke Python. Type-nya kita ubah ke string. Lalu kita klik elevation 2 kali. Titik, replace, buka kurung, ketik, M, ketik, koma, ketik 2 kali, lalu tutup kurung. Lalu oke. Sampai tidak ada M di elevasi. Setelah itu kita di sini add field, kemudian namanya keterangan, kemudian tipenya float, lalu oke. Kemudian sampai muncul seperti ini. Lalu untuk menyamakannya kita feed kalkulator ini, klik, lalu ubah ke VB script, type-nya number, terus klik kanan elevation, lalu klik kanan elevation, lalu oke. Sampai hasil ketinggian sama elevasinya sama. Oke, selanjutnya kita akan membuat tin dengan cara kita buka Triarch Toolbox. Namanya Art Toolbox, kemudian kita buka 3D Analyst Tools, kemudian di Data Management, kemudian kemudian tin, lalu create tin. Oke, setelah itu kita pilih file, kita sambungkan file yang ingin kita simpan. Oke, kemudian kita beri nama tin. Kemudian save, kemudian koordinat sistem kita ubah menjadi BTM Zone 49, lalu input feature-nya di sini kita input kontur. Nah, di height field ini kita ubah ke ketinggian. Lalu, oke. Kita tunggu sampai hasil timnya selesai di kanan bawah. Nah, setelah berhasil, seperti ini akan ada warna di petanya. Kemudian, selanjutnya yaitu kita buka bagian conversion. Kemudian, from tin. Lalu kita klik 2 kali bagian tin to raster. Nah, kemudian input tin. Ini kita masukkan file tin. Output data type-nya float sama linear, terus oke. Oke, setelah selesai. Setelah itu, kita akan membuat data slope dengan cara kita buka bagian raster surface. Kemudian kita klik slope. Kemudian input rasternya di sini kita masukkan tin. Lalu output measurement-nya kita masukkan percentage karena kita akan menggunakan data desainan. Kemudian oke, tunggunya selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan slope sesuai dengan data kemiringan lereng Van Zuyder dengan cara kita buka 3D analysis tools, lalu kita buka raster class, lalu kita reclassify, klik 2 kali. Kemudian input raster kita masukkan slope tin, lalu classify. Class-nya kita ubah ke 7, lalu metodenya kita ubah ke manual. Kemudian kita masukkan nilai klasifikasinya. Nah, di sini kita masukkan data yang tertinggi maksimum atau paling bawah 140, maka kita tulis aja 141. 141. Lalu kita oke. Oke. Lalu kita oke lagi. Setelah mengelompokkan slot, kita akan membuat data raster menjadi polygon dengan cara kita klik conversion tools, kemudian form raster, kemudian raster itu polygon. Kita klik 2 kali, kemudian input rasternya request, lalu oke.
Oke, setelah berhasil kita ke menu klik kanan pada bagian raster class, kemudian open attribute table, lalu kita akan membuat luas. Di sini kita klik bagian table option, lalu add view, lalu kita beri nama luas, tipenya float. Oke, lalu kita klik kanan pada bagian luas, lalu kita klik geometri, propertinya kita gunakan area, koordinatnya 49, lalu indeksnya square meter. Nah, seperti ini. Kemudian setelah selesai, kita close, lalu kita uncheck list semua bagian kecuali layer raster request. Kemudian kita akan mengidentifikasi luasan yang kecil. Caranya kita klik identify, lalu kita klik segitiga yang menurut kita kecil atau luasan yang menurut kita kecil. Oke, setelah itu pada bagian luas, kita copy, lalu kita close, lalu kita masuk ke raster request, klik kanan, open attribute table, lalu select by attribute, kemudian masukkan luas, klik 2 kali, kemudian kurang dari atau sama dengan, lalu kita copy paste luasan tadi, kemudian hilangkan 2 angka di belakang koma, lalu apply. Oke, setelah ini, setelah muncul biru-biru, kemudian kita close. Selanjutnya, kita masuk ke menu Art Toolbox, kemudian kita klik pada bagian Data Management Tools, lalu kita pergi ke Generalization, kemudian Eliminate, masukkan input layernya, pilih raster request, kemudian filenya kita simpan dengan nama polygon eliminate, kemudian save. Oke, setelah itu kita klik pada bagian clear selected feature nih untuk menghilangkan bagian luasan yang tadi. Langkah selanjutnya kita akan membuat polygon menjadi smooth, yaitu dengan cara membuka Artbox pada bagian cartography tools, lalu generalization, lalu buka pada bagian smooth polygon. Input feature-nya kita masukkan polygon eliminate, lalu smoothing algoritmenya kita ubah ke Bezier interpolation. Oke, selanjutnya kita klik OK, lalu kita tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, setelah selesai membuat polygon smooth, kita uncheck list bagian raster theory class sama polygon eliminate. Nah, setelah itu kita klik kanan pada bagian polygon eliminate, kita ke properties, lalu bagian kategoris, value fieldnya kita ubah ke grid code, add all value, kemudian kita sesuaikan dengan warna kemiringan lereng sesuai dengan klasifikasi Van Bidam. Kemudian yang warna satu ini pakai warna with trim. Kemudian color kita ubah. Kemudian yang kedua ini kita pakai warna pale print. Kemudian color. Oke. Yang ketiga kita pakai warna Sorio. Color. Yang keempat kita pakai electron blue. Yang kelima kita pakai warna Harvard rose. Oke. Selanjutnya kita apply. Oke. Oke, setelah itu kita akan membuat sesuai dengan batas administrasi. Kita pergi ke list by drawing order, kemudian kita pilih batas administrasi, kita paling atas. Nah, kemudian checklist. Kemudian klik 2 kali pada bagian warna, kita pilih no color, kita balik 2, dan warnanya kita ubah menjadi merah outline-nya. Kemudian OK, kita akan mengklik pada bagian batas administrasi dengan cara mengklik geoprocessing, kemudian kita klik, lalu masukkan input feature-nya kita menggunakan polygon smooth, lalu fiturnya kita pakai batas administrasi, kemudian kita save dengan nama kemiringan lereng. Save. Ya, OK. Kita tunggu. Lalu kita klik kanan bagian kemiringan lereng, properties, kita ke simbologi, terus kategoris, unique value, import, kemudian kita masukkan layernya di sini smooth polygon. Oke. Pastikan value fieldnya grid code. Nah, lalu apply. Oke. Nah, kemudian ini hasil dari kata kemiringan lereng. Sebelumnya kita uncheck list seluruh. Nah, ini hasil kata kemiringan lereng. Selanjutnya kita akan membuat sayatan berskala. Langkah selanjutnya yaitu kita checklist pada bagian batas administrasi dan pada layer sphere. Selanjutnya kita pergi ke 3D analysis option. Lalu kita di sini buat folder baru, namanya sayatan. Ini kita masukkan ke sini. Kemudian kita oke lagi. Lalu kita masuk ke interpolate line, interpolate line. Kemudian kita bikin dari sayatan tegak lurus dengan kontur. Nanti kita bisa melihat hasilnya dengan cara mengklik profile graph. Nah, ini hasil sayatannya. Selanjutnya kita langsung checklist pada bagian kata kemiringan lereng aja. Nah, oke. Setelah itu membuat data frame baru dengan cara kita klik insert, kemudian klik data frame. Lalu new data frame kita klik kanan, properties, sama seperti biasanya. Kita setting ke UDM zone-nya dulu. Lalu kita add data folder sayatan, kemudian kita masukkan PG1. Lalu kita klik kanan pada bagian PG1, kemudian masuk ke open attribute table. Lalu klik export. Kemudian output table-nya kita masukkan ke folder sayatan dengan nama tabel dan save as type-nya di base table. Kemudian save. Oke.
Ketiga, kesehatan. Levelnya. Ya, kita close aja, lalu kita klik kanan perbedaan tabel, display isi data, lalu Excel-nya kita masukkan M, field-nya kita masukkan Z, lalu edit, pastikan di M-zone-nya sudah sesuai, lalu oke. Kemudian kita masuk ke menu Art Tool, kemudian kita masuk ke Data Management Tools, kemudian kita masuk ke feature, nah, tuh, terus point to line, kemudian input feature-nya kita masukkan ke real event, lalu output feature-nya kita simpan ke sayatan, kita namain dia sayatan. Kemudian kita akan membuat layout dari sayatan dengan cara kita untick list, bagian tabel BG, lalu sayatan kita klik kanan, judul layer, kemudian kita klik layout view di bagian kiri pojok ini, dan kita klik kotak yang ada di dalam sini, lalu kita atur kita kembalikan layering-nya di bagian atas. Kecil banget ini. Kita atur sayatannya ada di bawah. Sini. Kemudian uh, kemudian kita masuk ke kembalikan layering, kita klik kanan, zoom to layer. Nah, terus kita sesuaikan skalanya. Oke, setelah itu sayatan juga kita sesuaikan dengan skala yang tadi. Selanjutnya kita bisa menyesuaikan dengan kita klik pen, kita sesuaikan sayatan kita ada di ujung. Oke, setelah itu kita klik kanan pada bagian nama sayatan, lalu properties, kemudian masuk ke grid, new grid, kita cek pada bagian measure grid, next ke labels only, next, 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 kemudian ke properties, ke menu access, kita cek pada bagian left dan buttonnya aja. Bagian labels, kita untick pada bagian top sama right juga, kemudian fontnya kita ganti jadi Times New Roman, size-nya 10, kemudian ini label orientation juga, kemudian additional properties, untuk format kita ubah roundingnya menjadi 0, lalu oke. Kemudian kita ubah fontnya juga menjadi Times New Roman, size-nya 10, tabel. Kemudian kita klik apply, kemudian kita ke lines, pastikan do not show lines optics, kemudian oke. Kemudian klik apply, lalu oke. Kemudian kita sesuaikan agar sayatan berada di 0. Nah, kita ubah garis sayatan menjadi warna hitam. Oke. Setelah itu kita tambahkan tag, nanti kita akan tambahkan teks. Klik di sini kita dua kali. Nah, kita klik paste, change symbol, kita ubah ke Times New Roman. Kita follow, warnanya 10. Oke, apply. Oke. Lalu kita sesuaikan ini di atas sayatannya. Kemudian kita copy paste. Ini copy paste. Nah, terus kita bisa ke bagian sayatan yang ujung. Kita dua kali, kita ganti teksnya jadi B. Kita apply. Oke. Terus kita copy lagi, kita paste, kita ubah ke ujung. Kita masukkan ke copy, kita paste. Kita ganti. Kemudian kita buat teks lagi. Misalnya kita beri nama di sini, kita klik penonton. Ya, kita sesuaikan skalanya. Kemudian kita change symbol, Times New Roman, size-nya 12, kita bold. Oke, apply. Oke, itu bisa sesuaikan agar bisa di tengah. Oke, setelah selesai, seperti ini kita klik file, lalu kita bisa save as. Oke, kemudian save. Sekian video tutorial acara 3 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.